Shalom semuanya, kembali lagi sama aku Samuel Reno. Dimana lagi kalau bukan di Tahukah Kamu? Ya, kita bentar lagi akan memasuki masa Jumat Agung ya teman-teman ya. Jumat Agung merupakan suatu peringatan akan kematian Yesus Kristus di kayu salib pada 2000 tahun yang lalu. Nah, orang-orang Kristen pasti percaya dan senang menyambut peristiwa ini. Selain daripada libur, peristiwa ini juga mengingatkan kita akan pengorbanan Raja Damai. Raja kita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Alkitab telah menyatakan dengan lengkap dan dengan jelas tentang peristiwa ini. Maka dengan otomatis kita juga orang percaya, orang-orang Kristen meyakini betul bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Namun itu semua tidak menutupi bahwasanya masih banyak orang yang skeptis, banyak orang yang masih belum percaya akan kebenaran peristiwa penyaliban Yesus Kristus di kayu salib. Ya, isu ini bukanlah isu yang baru saja muncul. Tapi mulai dari zaman bapak-bapak gereja, isu ini telah banyak bermunculan dan mulai menyerang iman kekristenan pada masa itu. Adapun beberapa kelompok dan juga paham-paham yang tidak mempercayai akan kematian penyaliban Yesus di kayu salib. Yang pertama adalah ada Basiledes. Ya, dia adalah seorang guru gnostik dari Alexandria. Dia dan para pengikutnya percaya bukan Yesus yang disalib, melainkan Simon dari Kirene. Lalu juga ada Doketisme. Paham ini menyatakan bahwa Yesus hanya tampak seperti manusia. Tubuhnya bukanlah tubuh asli, melainkan tubuh semu. Maka secara otomatis ketika ia disalibkan, ia tidak menderita dan tidak mengalami penyaliban tersebut. Selanjutnya ada Manikeisme. Manikeisme percaya bahwasanya Yesus tidak mati secara fisik dengan cara disalib. Penyaliban yang ada merupakan sebuah gambaran simbolis. Hanya gambaran simbolis. Lalu ada juga tulisan Injil yang bisa kita katakan Injil palsu, yaitu Injil Barnabas. Dalam Injil Barnabas ini, di dalamnya menyangkal akan kematian Yesus di kayu salib. Dikatakan di sana bahwasanya Yesus tidak benar-benar disalib. Tapi Yudas Iskariotlah yang diserupakan seperti Yesus dan mengalami penyaliban. Dan yang paling terakhir adalah ajaran Islam. Ajaran Islam hampir sama seperti apa yang diajarkan oleh Injil Barnabas. Dia percaya bahwasannya Yesus tidak benar-benar disalib, tapi ada seorang muridnya, tidak dikatakan di situ siapa, yang diserupakan seperti Yesus untuk mengalami penyaliban. Jadi Isa Al-Masih atau Yesus tidak mengalami kematian. Pandangan-pandangan di atas jelas menolak akan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tentu mereka memiliki dasar atas setiap argumentasi-argumentasi mereka. Tapi tahukah kamu kalau misalkan argumentasi-argumentasi mereka sangatlah terbatas. Karena apa? Karena hanya sedikit atau bahkan tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung argumentasi mereka. Kalau misalkan begitu timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan Alkitab? Bagaimana dengan kisah yang dikisahkan di dalam Injil tentang Yesus disalib? Apakah ada bukti-bukti sejarah lain yang mendukung di luar Alkitab tentang penyaliban Yesus Kristus? Jawabannya ya. Terdapat banyak sekali bukti-bukti bahkan dari tokoh-tokoh non-Kristen, bukan pengikut Kristus, yang menyatakan bahwa Yesus benar-benar disalib. Salah satu tokoh non-Kristen pertama yang menyatakan bahwa Yesus benar-benar disalib adalah Flavius Josephus. Dia adalah seorang sejarawan Yahudi. Salah satu tulisannya berjudul Antiquities of Jew. Dia menyatakan bahwasannya ada beberapa tokoh di dalam tokoh PB di dalam tulisannya ini, seperti Yesus, Yohanes Pembaptis, juga saudara Yesus, Yakobus. Dan dia juga mengatakan bahwa suatu kali Yesus, seorang yang bijaksana, dia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus berdasarkan saran dari orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya dengan salib. Melalui pernyataan tersebut mendukung sekali apa yang Injil sampaikan. Tak hanya Flavius, ada juga Cornelius Tacitus. Di dalam tulisannya berjudul The Annals of Tacitus, dia menyatakan bahwasanya
Nero menyalahkan dan menyebabkan penyiksaan yang paling hebat kepada suatu golongan yang dibenci karena mereka layak dibenci. Mereka disebut Kristen oleh masyarakat. Kristus dari nama itu berasal. Dia menderita hukuman yang ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan seorang prokurator kita, Pontius Pilatus. Lalu juga ada Plinius. Dia adalah seorang gubernur Romawi di Asia Kecil. Dia menegaskan bahwa orang Kristen perdana menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dan inilah kesaksian dia setelah dia menginterogasi orang-orang Kristen. Mereka, orang-orang Kristen, memiliki kebiasaan untuk bertemu pada hari yang sama sebelum fajar. Ketika mereka menyanyikan secara bergantian bait-bait sebuah pujian kepada Kristus, seperti kepada dewa. Dan mereka mengikat diri mereka dalam sumpah yang serius untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, tidak pernah melakukan penipuan, pencurian, ataupun perzinahan, tidak berbicara palsu, ataupun mengingkari kepercayaan ketika mereka diberi tugas untuk menyampaikan sesuatu. Setelah itu, ada kebiasaan mereka untuk memecahkan roti dan kemudian mereka berkumpul untuk mengambil makanan, namun jenis makanan yang biasa dan sederhana. Selain itu ada Lucian. Lucian merupakan seorang penulis pagan dan juga satiris Yunani. Dia sempat mengejek orang Kristen dalam tulisannya, namun dalam ejekan ini secara tidak langsung menyatakan kebenaran bahwa Yesus mati di kayu salib. Anda tahu, orang Kristen menyembah seorang manusia sampai hari ini. Tokoh yang terkemuka yang memperkenalkan ritus-ritus baru yang disalibkan karena itu juga. Yang terakhir ada Marabar Serapion. Dia adalah seorang filsuf stoik dari wilayah provinsi Romawi di Syria. Dia menulis suatu surat untuk anaknya yang bernama juga Serapion. Di dalam suratnya, dia mengatakan terdapat 3 tokoh bijak yang menerima ketidakadilan atas kematiannya. Yang pertama adalah Sokrates, dan yang selanjutnya ada pembakaran terhadap Pitagoras. Lalu yang terakhir adalah eksekusi mati dari para kaum Yahudi terhadap raja mereka, raja yang bijak di kalangan mereka. Di dalam suratnya dikatakan, keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Ya, perlu diketahui jikalau mereka semua, tokoh-tokoh yang baru aku sebutkan tadi merupakan tokoh-tokoh non-Kristen. Mereka bukanlah seorang percaya, mereka bukanlah pengikut Kristus, tapi melalui tulisan-tulisan mereka menyatakan bahwa kematian, penyaliban Yesus Kristus merupakan suatu fakta sejarah. Pada akhirnya kita mengetahui bahwa Alkitab merupakan suatu fakta sejarah. Dan peristiwa Jumat Agung bukanlah mitos atau cerita karangan. Salib yang dulu menjadi suatu penghinaan, kini menjadi wujud anugerah Allah bagi dunia. Aku harap melalui video kali ini, kita semua belajar mendapat sesuatu yang baru dan kita semua terberkati tentunya. Ya, terima kasih untuk perhatian kalian. Buat kamu semua yang belum like, silahkan like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe YPPI TV. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya bersama aku Redo di Tahukah Kamu. Sampai jumpa semuanya. Shalom.